waktu kan itu kecil banget iya ya, Dok. 9 tahun Iya. ternyata memang waktu dibawa ke ID katanya tensinya memang tinggi 100 berapa gitu, lebih tinggi saya udah lama ya. Iya, iya. Heeh, dan ada riwayat keturunan dari kedua orang Kedua orang tuanya. tuanya. Jadi nggak terdetek sebelumnya kayak gitu. Tapi yang jelas waktu itu dari dokter anaknya memang karena darah tinggi kayak gitu, Oke. katanya. Siap, Jadi berarti memang harus aware ya. harus aware dan harus menjaga ya, Dok, pola hidup, terus aktivitas tasnya olahraganya sama juga ya, Dok ya. manajemen stres mungkin Iya, ya. benar-benar manajemen stres untuk sekarang itu Sekarang penting ini, banget wes. ya, Dok. Betul, aku setuju banget. Iya, karena kadang saya nggak ada tensi, nggak ada gula, nggak ada kolesterol, kok tiba-tiba ya Iya, mungkin bisa tiba-tiba stroke ya, Dok, ya ampun. mungkin Oke. ternyata ya itu manajemen stres yang kurang bagus juga pemicu ini ya, selain mungkin ada trauma atau penyakit lain yang gangguan di pembuluh darah biasanya kalau pada usia muda gitu. Oke. Siap, Dok. Tadi kan dijelasin ya, Dok, kalau misalnya stroke itu kan memang kelainannya di otak nih, Dok, ya. Nah, untuk bagian tubuhnya apakah hanya di otak saja atau bisa di tempat lain gitu? Ya, jadi tergantung tadi ya area yang terkena ya terserangan. Jadi ada kadang kan kita suka lihat nih ini stroke bicaranya aja yang kena kayak gitu kan ya, mungkin di daerah otak yang mensarafi yang mengaliri ini otot fungsi bicara, yang berperan di fungsi bicara. Tapi yang paling banyak memang kelemahan anggota gerak, kemudian pola jalannya juga jadi terganggu, kemudian fungsi komunikasi, bicara pelok, kemudian ada yang ini bicaranya kadang nggak nyambung, kadang nggak paham ya, nggak paham orang ngomong apa, atau kadang malah justru yang dia paham tapi nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong tapi nggak jelas artikulasinya. Nah itu terus ada juga kalau dia pas dikena yang fungsi menelan ya fungsi menelannya jadi terganggu. Kalau makan atau minum itu sering batuk-batuk. Nah itu juga tanda dari stroke. Kadang ada yang tadi ya yang otot itu ya tergantung area mana dia yang terkena, tapi paling banyak ya itu memang di anggota gerak yang paling sering ya, Dok, iya, ya. Jadi tiba-tiba gitu. Tangannya lemas, kakinya nggak bisa, separoh. Biasanya kalau jalan diseret jadinya gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok. Jadi tadi kan sempat disebutkan nih, Dok, kalau penyebab stroke itu kan ada yang perdarahan sama penyumbatan ya, Dok. Nah itu penyebabnya gimana sih, Dok? Kalau dari dua penyebab tersebut kok bisa terjadi perdarahan atau kok bisa sih terjadi penyumbatan? Iya, biasanya kan memang kita tadi ya faktor resiko stroke itu kan ada yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa itu kan usia tadi, usia laki-laki, usia tua laki-laki, kemudian pernah riwayat stroke sebelumnya atau ada riwayat stroke dari anggota keluarganya, itu kan tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang dimodifikasi ini kan hipertensi, tekanan. Kita tahu kan bahwa cabang pembuluh darah di otak kan makin lama makin kecil sampai ke target organ dia diameternya kecil. Ya, Dok. Katanya itu paling kecil tuh setengah rambut, diameter rambut. Bisa dibayangin ya? Kecil ya. Nah, itu separohnya. Itu bayangin aja kalau tiba-tiba tekanannya naik, gimana nggak jebol? Oke, betul. Nah, itu makanya terjadi pendarahan. Nah, kalau yang punya riwayat apa tuh tadi kolesterol tinggi atau gula darahnya tinggi itu kan apalagi pada usia tua pembuluh darahnya makin kaku ya, kurang elastik. Jadi resiko muncul plak-plak, lama-lama plak-plak itu tertahan ya akhirnya lama-lama menyumbat. Jadinya terjadi penyumbatan itu. Itu juga dengan kelainan di jantung kan juga bisa ya kayak gitu. Bisa menyebabkan stroke maksudnya. Gitu. Merokok juga ya, Dok. Makin mempercepat penempelan plak-plak di pembuluh darah itu. Memperberat pokoknya ya, Dok. Faktor risiko lah. Jadi dia berisiko, mungkin orang yang merokok mempunyai risiko lebih tinggi terkena stroke ya. Gitu. Wah, berarti teman-teman Ananda Menyapa yang sedang live malam ini ya, Dok, hindari merokok dan mulai jaga pola makan ya, Dok. Terus istirahat cukup dan manajemen stresnya juga jangan lupa ya, Dok, ya. Oke, Dok, siap. Kalau tadi kan kita sempat bahas nih, Dok,
peranan stroke pada anak ya dok. Kalau di remaja kira-kira bisa nggak sih dok? Oh iya, jadi semua usia kayaknya bisa. Bisa ya dok. Kalau di remaja, kalau remaja itu biasanya ini ada kelainan di pembuluh darah otak. Saya ada pasien juga gitu kan. Jadi AVM ya istilahnya, artery venous malformation itu ya. Jadi pembuluh darahnya ngeruwel lah. Kayak ini bikin simpul ya dok ya. Gitu. Jadi suatu saat bisa meledak gitu. Jadi akhirnya terkena stroke. Kalau mungkin dia capek atau akhirnya tekanannya meningkat, akhirnya ya terjadi serangan di situ ya. Itu ya biasanya paling banyak, atau trauma ya, jatuh, cedera atau kena kepala, pendarahan di kepala, akhirnya pas ternyata bagian otak yang terkena yang ini di area tangan, kaki, akhirnya kena juga ya. Makanya hati-hati pada saat olahraga misalnya. Iya, jangan terlalu over juga ya. Terus harus yang sesuai kapasitas tubuh saat itu ya dok ya. Oke. Siap dok. Nah selanjutnya gimana dok untuk penanganan atau tata laksana rehab medik untuk pasien stroke ini dok? Sebenarnya tujuan dari rehab medik ini kan kita meningkatkan istilahnya kemampuan fungsionalnya dengan menggunakan potensi yang masih ada. Jadi kita bukan hanya fokus ke yang tidak mampu, tapi apa yang masih bisa dilakukan pasien itu gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi intinya pencegahan sekunder. Jangan sampai muncul komplikasi setelah terjadi stroke. Komplikasinya banyak kan pasca stroke, misalnya karena dia lemah, bahu jarang digerakkan, akhirnya kaku, nyeri, kontraktur kaku sendi, jadi tangannya makin nggak bisa digerakkan, nyeri. Itu jangan sampai terjadi itu gitu. Misal dengan terapi rutin. Terus pola jalan yang masih belum seimbang ya,